Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman pemilih, berjumpa lagi di Suara Ciracas, Sejunjung Ramah Cerdas, di podcast KPU Kabupaten Sejunjung. Pada hari ini telah hadir di tengah-tengah kita bersama narasumber Kepala KPPN Muaro Sejunjung. Dijunjung. Sejunjung ya, Kepala KPPN Sejunjung pada hari ini dihadiri oleh Bapak Anton Widodo S.Akun MSI. SSTAK MSE. SSD ya Bapak. Ya, Bapak Anton yang membenarkan ya, karena ini tergantung gelar. Baik, terima kasih Anton sudah hadir di podcast KPU Kabupaten Sejunjung atas kehadirannya pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini kita akan membahas terkait dengan pengembangan zona integritas di KPU Kabupaten Sejunjung. Nah, kita sapa dulu. Selamat pagi Pak ya. pagi Bang Zam. Iya. Panggil Bang Zam nggak? Boleh. Jadi bagaimana kita ini mengundang Bapak ke KPU Sejunjung terkait dengan pengembangan ZI, penerapannya nanti di KPU Kabupaten Sejunjung juga. Nah, ini berbagi pengalaman dan informasi tentunya. Nah, kita langsung saja Pak Anton terkait dengan pengembangan ZI ini. Nah, ini selama Bapak Anton ini di KPPN, nah zona integritas ini kan sering kita dengar di instansi pemerintah ya Pak ya. Nah, secara sederhananya, nah sebenarnya urgensi pengembangan dan pembangunan ZI ini di KPPN itu sendiri bagaimana? Nah, Ya. ini mohon penjelasan dari Pak Anton nih. Ya, baik Bang Zam. Ya. Kita sampai aja kan Bang Zam? Sampai. Ya. Ya. Jadi makasih banyak Bang Zam. Jadi secara sederhana, gitu. Ya. Secara sederhana, zona integritas itu sebenarnya adalah upaya sistematis kita gitu untuk membangun upaya sistematisnya pemerintah gitu untuk bisa membangun instansi pemerintah yang bebas dari korupsi Iya. dan juga wilayah birokrasi bersih melayani ya. Mungkin sebelum kita masuk ke sana, tadi Bang Zam juga sampaikan terkait KPPN gitu. Jadi mungkin perlu kami sampaikan dulu gitu, bahwasanya kami di KPPN Sejunjung ya, instansi vertikalnya Kementerian Keuangan di daerah Sejunjung itu melayani 64 satuan kerja instansi vertikal pemerintah pusat dan 3 pemerintah daerah, Sawah Lunto, Darmasraya, Sejunjung sendiri gitu. Nah, dana yang dikelola lumayan besar, di atas 2 triliun rupiah gitu. Kemudian terkait ZIWBK ini dapat kami sampaikan juga bahwa KPPN Sejunjung itu sudah memperoleh predikat wilayah bebas dari korupsi gitu ya. Jangan lupa ada kata darinya di sana Pak Zam, wilayah bebas dari korupsi itu sejak tahun 2019. Kemudian kami upgrade lagi, tingkatkan levelnya menjadi predikat wilayah birokrasi bersih melayani itu di tahun 2022. Kemudian dilakukan monef keberlanjutannya gitu, kami berhasil melalui itu di tahun 2024. Jadi kami adalah mungkin satu-satunya instansi vertikal pemerintah pusat, bahkan di pemerintah daerah mungkin juga, yang sudah berhasil meraih ketiganya nih di Sejunjung, Sawah Lunto, Darmasraya gitu ya. Nah, kalau tadi Bang Sam tanya urgensinya apa gitu ya. Jadi sebenarnya predikat ZIWBK WBBM ini bukan sekedar formalitas gitu Bang Sam, tapi kita membangun budaya kerja supaya bisa langsung berdampak gitu ya ke kualitas kinerja dan otomatis ke pelayanan publik, karena sebagaimana KPU, KPPN juga kan instansi pemerintah yang fungsinya itu ke pelayanan publik gitu Bang Zam ya. Jadi dengan adanya ZIWBK WBM ini, insya Allah pelayanan publik yang dirasakan oleh masyarakat itu akan semakin baik gitu. Oke, gitu Bang Zam. Iya, ini sangat menarik sekali nih Pak Anton ya. Ini terkait dengan urgensi, kemudian hal-hal
yang merubah bagaimana tatanan pekerjaan kita di lingkungan kerja. Nah, itu kan perlu sangat penting sekali terkait dengan adanya SDM kita yang ada di lingkungan kerja. Nah, perubahan-perubahan yang mendasar yang dilakukan atau yang dirasakan langsung oleh KPPN ini, dampaknya kepada satuan kerja lain bisa merubah atau bagaimana. Nah, ini bagaimana nih Pak Anton? Ada nggak perubahan yang dilakukan oleh KPPN ini kepada satker-satker lain atau mencontoh atau bagaimana? Ya, baik, makasih Bang Zam. Jadi tadi ya kami tegaskan sekali lagi bahwasanya ZIWBK WWBM ini bukan sekedar hanya predikat gitu ya, Iya. tapi perubahan mindset gitu, perubahan mindset. Nah, dari keikutsertaan ZIWBK tersebut gitu, ini kan sebenarnya mau tidak mau gitu ya, itu kan untuk bisa meraih itu kita dipaksa untuk memberikan layanan yang lebih baik. Tentu tadi kalau Kang Sam bertanya mengenai perubahan mendasar apa gitu, maka perubahan mendasar yang paling utama adalah perubahan mindset, perubahan pola perilaku gitu. Bahwasanya kita sebagai institusi publik gitu, itu harus bisa memberikan pelayanan publik yang maksimal ya. Harapannya yang cepat, tepat, transparan, akuntabel dan berkualitas. Gitu kan ya. Nah, dari situ itu kan memang nanti kita akan buat berbagai macam program gitu ya. Program yang bisa kita lakukan untuk mendukung penerapan ZIWBK WWBM di masing-masing instansi kita gitu ya. Jadi pada dasarnya urgensinya ZIWBK WWBM itu kan kalau secara garis besar kita bagi dalam beberapa kelompok gitu. Yang pertama untuk menjaga kepercayaan publik, itu kedua untuk mencegah atau mendeteksi adanya penyimpangan atau praktek-praktek tidak sehat dari awal. Kemudian kita akan meningkatkan kualitas layanan gitu ya. Terus mendorong budaya kerja yang profesional. Kemudian kita juga karena ZIWBK ini adalah programnya pemerintah pusat, sehingga kita akan selaras sejalan mendukung reformasi birokrasi yang ada di instansi pemerintah gitu. Kemudian last but not least-nya, sebenarnya dengan adanya ZIWBK WWBM ini, karena tadi untuk bisa seperti itu, kita kan akan memberikan inovasi, memberikan layanan yang nyata kepada masyarakat, sehingga dampaknya itu akan bisa dirasakan oleh masyarakat secara lebih berkualitas. Kalau kami ambil contoh di KPPN gitu, misalkan Bang Zam, karena kami bergerak di bidang keuangan, tusi kami kan pencairan dana APBN kepada satker maupun kepada pemerintah daerah gitu ya. Nah, maka dengan layanan yang kami berikan, gitu, layanan yang cepat, tepat, pasti, transparan, akuntabel, berkualitas, otomatis kan dampak dari pencairan itu akan lebih cepat juga dirasakan oleh masyarakat gitu. Sehingga tadi kalau kembali ke pertanyaannya Bang Zam, kalau yang ditanya adalah perubahan mendasar apa, maka perubahan mendasarnya adalah pada pola perilaku kita. Jadi mindset kita untuk bisa memberikan layanan terbaik kita kepada masyarakat. Intinya adalah layanan ya. Yes. Layanan. Pola mindset kita untuk bisa memberikan layanan terbaik kepada masyarakat. Jadi. Baik. Sangat jelas, rinci penjelasannya. Nah, mungkin di KPPN itu sendiri, Pak Anton, punya karakter-karakter nih ya. Karakter-karakter terkait pengembangan wilayah, kemudian mitra kerja yang ada di KPPN itu sendiri. Nah, bagaimana pengembangan-pengembangan yang unik yang dilakukan di wilayah kerja Pak Anton ini terkait dengan pengembangan ZI itu sendiri? Nah, kami pengen tahu juga bagaimana nanti bisa juga diterapkan di lingkungan KPU ini. Baik, makasih banyak Bang Zam. Menarik nih, mungkin bukan unik gitu ya Bang Zam. Kalau kata unik kan kayak tidak ada di tempat lain gitu ya. Kami mungkin lebih bisa menyebutnya beragam sebenarnya gitu ya. Karakteristik stakeholders yang kami layani ini cukup beragam. Tadi saya sampaikan di awal, kami melayani 3 pemerintah daerah
gitu ya. Si Junjung, Sawalunto, Darmasraya, dan 64 satuan kerja instansi vertikal pemerintah pusat. Tentunya dengan karakternya masing-masing, dengan tusinya masing-masing, gitu kan ya. Nah, dari sana kan sebenarnya kita bisa petakan gitu ya, petakan kebutuhan stakeholdersnya ini apa sih gitu. Jadi basisnya adalah kebutuhan mereka apa nih gitu. Kemudian apa yang bisa kita tingkatkan sehingga kebutuhannya para stakeholders untuk layanan yang tadi cepat, tepat, transparan itu bisa terpenuhi gitu. Contoh misalkan ini berarti seperti inovasi juga Bang Zam yang masuknya ke sana ya. Jadi misalkan kita tahu nih tadi si Junjung tuh tidak hanya KPPN si Junjung tidak hanya melayani santri yang ada di Kabupaten Sijunjung saja, tapi di Sawalunto dan Darmasraya. Sedangkan untuk mereka bisa ke Sijunjung, misalkan itu kan membutuhkan waktu, tenaga, biaya, gitu. Sehingga kelihatan nih identifikasi masalahnya adalah adanya kebutuhan akan layanan yang cepat, namun bisa memangkas cost yang diperlukan, gitu. Dari situ kan kita bisa kalau di Kabupaten Sijunjung kami membuat inovasi Lansek 077, gitu. Jadi layanan seputar keuangan negara. 077 itu kode kami, kodenya Kabupaten Sijunjung. Menarik sekali nih Lansek 077. Ya. Jadi Lansek 077 itu semacam kalau Bang Zam pernah konsultasi ke dokter atau halo dok gitu ya. Kan kadang Bang Zam itu booking jadwal dulu kira sakit apa, terus namanya orang sakit atau kita butuh konsultasi gitu ya, walaupun nggak sakit, terus harus ngantri, itu kan jadi problem tersendiri gitu kan ya. Nah, dari situ kami petakan, oh iya kalau mereka sudah jauh-jauh dari Sawalunto, dari Darmasraya sampai KPPN Sijunjung masih harus antri gitu, itu kan kasihan juga teman-teman stakeholders ya. Dari situ kami petakan nih, oke deh, berarti coba kita buat sistem antrian yang bagus di Lansek 077 misalkan. Jadi misalkan teman-teman stakeholders dari Sawalunto sebelum datang ke KPPN Sijunjung gitu, semacam mendaftar. Nanti kami datang pukul 9 gitu, terus mau konsultasi terkait permasalahan A gitu. Sehingga pada saat itu kami sudah menyediakan customer service officer kami yang cocok dengan kompetensi itu dan di jam tersebut, sehingga mereka datang nggak perlu antri lama lah. Sudah terbagi-bagi, sudah terstruktur lah ya. Bagaimana ada program Lansek 77 ya. 077. Jadi ya KPPN di seluruh Indonesia itu ada 180 lebih Bang Zam. Dan kebetulan KPPN Sijunjung ini salah satu dari 6 KPPN di Sumatera Barat. Nah, dengan kode KPPN 077. Jadi kami terkenalnya kalau di Dijen Perbendaharaan di Kementerian Keuangan itu angka 077. Bukan James Bond ya, kalau James Bond kan 007 gitu ya. Teman pilih di mana saja berada pada hari ini, masih di podcast Ciracas Sijunjung Ramah Cerdas. Sijunjung Ramah Cerdas, luar biasa. Jadi ada beberapa lagi nih yang harus kita gali nih. Nah, Antonin kan selaku pimpinan di KPPN. Jadi bagaimana cara menularkan pengembangan ZI ini terhadap bawahan, staf. Nah, sehingga pola ZI ini memang benar-benar terlaksana, kemudian dilakukan untuk menjaga yang kita bagaimana memelihara karakter tadi di instansi yang bersangkutan. Nah, ini kami harus tahu benar nih, Anton, bagaimana Anton menularkan kepada bawahan pengembangan ZI ini di masing-masing staf ini. Makasih Bang Zam. Jadi kami fully aware gitu ya, menyadari bahwasanya pembangunan ZI, WBK, WBBM itu harus menjadi budaya, harus menjadi komitmen di setiap lapisan lini institusi tersebut gitu. Jadi dia bukan hanya sekedar program pimpinan,
gitu. Tapi menjadi komitmen bersama, menjadi budaya bersama yang dilaksanakan, dijalankan oleh setiap lini yang ada di institusi gitu. Kalau di KPPN mungkin dari level kepala kantor sampai level tenaga pendukung, gitu ya, tenaga pendukung. Mungkin kalau di KPU mungkin sebutannya PPNPN gitu kali ya. Tuh. Ya jadi harus terinternalisasi betul tuh. Nah, jadi dari sana, dari awareness tersebut, gitu, tentunya ada beberapa strategi yang kita rumuskan, gitu ya. Tadi sepakat dengan apa yang disampaikan Bang Zam, gitu, bahwasanya kunci utamanya adalah pimpinan sebagai role model, gitu. Di level pimpinan, gitu, saya tidak bilang pimpinan itu harus kepala kantor ya, kan masing-masing pribadi itu sebenarnya adalah pimpinan, gitu ya. Pimpinan di kantor, kepala kantor. Di level struktur yang lebih rendah ada pejabat pengawas misalkan, gitu. Bahkan untuk staf sendiri dia kan pimpinan bagi dirinya sendiri, gitu ya. Nah, jadi pimpinan kalau di kantor berarti sebagai role model. Jadi kalau Bang Zam pernah dengar tone at the top, walk the talk, nah itu bukan hanya sekedar slogan tuh Bang Zam. Jadi dia memang harus dilaksanakan, harus tercermin dalam keseharian para pimpinan yang ada di institusi tersebut, gitu. Contoh paling gampang itu dimulai dari hal-hal yang kecil, Bang Zam, gitu. Kalau kebetulan saya Muslim, Bang Zam, gitu. Saya sering dengar ceramahnya Agim, gitu, karena saya orang Jawa, jadi saya banyak dengar ustadz-ustadz yang dari Jawa sana, Bang Zam, gitu. Kalau Bang Zam cermati, Agim itu kan sering bilang gini, mulailah dari hal yang kecil, mulailah dari diri sendiri, dan mulai sekarang juga. Gitu kan ya. Nah, jadi dari situ tone at the top sama walk the talk-nya itu harus dilaksanakan oleh pimpinan. Karena kalau bawahan sudah melihat pimpinannya melaksanakan apa yang diamanahkan oleh ZIWBK ini, otomatis aura kantornya itu terbentuk, gitu. Budayanya terbentuk. Misalkan masuk kantor 7.30, maka pimpinannya datang lebih dulu, gitu, sebelum 7.30. Tidak harus jadi yang pertama, gitu kan ya. Tapi konsisten. Nah itu yang sulit itu adalah konsistensi, Bang Zam. Konsistensi di semua, konsistensi kan. Istiqomah itu sulit, gitu ya, makanya pahalanya ganjarannya surga, gitu kan ya. Kalau gampang dia ganjarannya kipas angin, gitu kan ya. Jadi istiqomah itu sulit. Nah, jadi dari tadi pimpinan sebagai role model harus benar-benar terlihat bahwasanya pimpinan tersebut menyuarakan tone at the top, kemudian juga menjalankan apa yang dia sampaikan, walk the talk tadi. Itu yang pertama. Kemudian tadi Bang Zam sampaikan bagaimana supaya ini bisa mendarah daging menjadi urat nadi ke semua lini. Nah, itu perlu internalisasi yang berkelanjutan, gitu. Kita coba terus ingatkan di setiap kegiatan, gitu ya. Tidak hanya ke internal sebenarnya, tapi juga ke eksternal. Kalau Bang Zam atau teman-teman pengelola keuangan di KPU lah yang sering ikut sosialisasinya KPPN, Bimtek FGD-nya yang diselenggarakan oleh KPPN, itu di setiap kesempatan pimpinan, bisa saya, bisa pejabat pengawas yang bertugas untuk membuka acara atau apa, itu selalu menyampaikan bahwasanya seluruh layanan yang diberikan oleh KPPN Sijunjung itu bernilai Rp 0 rupiah, tidak dipungut biaya apapun. Jadi kami berani untuk mendisclose itu kepada seluruh stakeholders kami, gitu. Kan kita pakai analogi lagi nih, kalau Bang Zam sering lihat dulu ada acara populer namanya Bang Napi, gitu kan ya. Ada ya. Kan Bang Napi itu slogannya populer sekali tuh. Kejahatan tidak hanya terjadi karena niat pelakunya, tapi karena ada kesempatan. Betul kan? Jadi kita tutup pintu kesempatannya. Kita disclose ke, kalau pimpinannya sudah bilang nih ke stakeholders, seluruh layanan kami ya bernilai 0 rupiah, gitu. Kalau ada yang
mencoba gitu, kami sediakan apa namanya, saluran pengaduan dan segala macam gitu kan ya. Unit pengaduan lah ya. Nggak hanya unit, saluran pengaduan. Dan saluran pengaduan kalau di Kementerian Keuangan itu levelnya sampai banyak sekali, Mas. Level instansi ada, level kami maksudnya, level unit kerja ada, level level kanwil ada, Iya. level eselon 1 ada, level kementerian ada, gitu. Jadi kita disclose bahwasanya tolong dong bantu kami, gitu. Tolong dong bantu kami untuk jangan goda teman-teman kami, gitu. Jadi selain kita internalisasi ke dalam, kita sosialisasi edukasi keluar, gitu, supaya mereka juga nggak mencoba. Karena saya juga sadar bahwa saya bekerja dengan manusia, gitu. Iya. Manusia itu imannya kadang tinggi, kadang rendah. Lebih baik tidak digoda daripada diuji godaannya rendah, gitu. Gitu. Jadi kita tutup dulu di depan, gitu. Nah, kemudian mungkin yang dua selanjutnya adalah kita mencoba dalam apa tadi, pengembangan ZI WBK ini supaya tadi mendarah daging gitu kan ya di setiap lini gitu. Ini harus jadi milik bersama program ini. Jadi tadi bukan program pimpinan Bang Zal, tapi ini adalah keterlibatan semua pegawai gitu. Kita libatkan semua pegawai, ya, kita libatkan semua pegawai, kita yakinkan mereka bahwasanya kalau pelayanan yang kalian berikan ini berintegritas, baik, paripurna, gitu kan, ada kepuasan dalam bekerja, gitu. Dan secara agama pun, gitu ya, kita memang diperintahkan untuk itu, gitu kan ya. Kita diperintahkan untuk itu, memberikan bekerja sebaik-baiknya, memberikan pelayanan yang paripurna, sehingga ketika pegawai merasa terlibat, otomatis itu bukan paksaan bagi mereka. Dan yang terakhir tentunya semua kegiatan gitu ya, semua pelaksanaan entah di kegiatan apapun tentu butuh monitoring dan evaluasi gitu. Jadi jangan lupakan itu gitu, karena dengan adanya monitoring dan evaluasi kita bisa tahu program kita on track tidak, gitu, sesuai dengan jalurnya tidak. Kalau ada menceng-mencengnya kita luruskan gitu. Dan evaluasi itu lakukanlah secara berkala gitu, karena kalau hanya sekali terus tidak dievaluasi lagi, ya kita jadi nggak tahu sebenarnya dia masih on track atau enggak sih gitu. Dan kan kalau ketahuannya lebih cepat ya, mencongnya tadi ketahuannya lebih cepat, ngelurusinnya lebih mudah gitu kan ya, daripada dia sudah beloknya sudah hampir mutar gini, gitu kan, itu kan meluruskannya lebih sulit ya, Merangkul kembali ya. Gitu. Nah itu kenapa monitoring dan evaluasi itu menjadi sangat penting gitu Bang Sam. Jadi tadi jangan lupakan monitoring dan evaluasi berkala. Kan itu Bang Sam. Baik, Anton panjang lebar nih terkait dengan Z ini. Mudah-mudahan nanti ya dengan apa yang Anton sampaikan ini bisa menjadi jangan panutan juga bagi kami nanti, kemudian bisa menerapkan juga di lingkungan kerja kan. Yang penting yang terutama sekali itu kan budaya kerja tadi ya, budaya kerja. Nah, kalau kita bahas-bahas lagi, kemudian kita gali lagi, ini kan juga ada hubungannya dengan stakeholder, tidak dengan KPPN itu sendiri, dan berguna bagi partner kerja yang lain, stakeholder yang lain. Nah, ini baik itu di lingkungan pemerintah daerah maupun di ada yang di KPPN sendiri. Nah, ini testimoni yang paling berkesan di lakukan KPPN ini terhadap stakeholder ini seperti apa nih Pak Anton? Iya. Iya. Jadi kalau ditanya testimoni Bang Sam ya mungkin sudah banyak sekali gitu ya, sudah banyak sekali ya, dan saya tidak boleh memilih mana yang paling berkesan gitu, karena sejatinya kan sebenarnya semua stakeholder itu kami layani sama gitu ya, baik kepala daerah maupun kepala instansi pemerintah gitu. Hampir seluruhnya pernah memberikan testimoni atas layanan KPPN gitu ya, dan semuanya kami apresiasi. Dan
itu menjadi motivasi bagi kami gitu atas pelayanan kami gitu. Bahwasanya kan sebenarnya ya kalau kebetulan kalau di dalam Muslim itu kan kita bekerja tidak boleh mengharap penilaian manusia gitu kan ya. Gitu kita hanya berharap penilaian Tuhan gitu. Tapi testimoni-testimoni yang disampaikan gitu itu menjadi satu motivasi bagi kami. Dan yang paling penting itu bukan testimoninya sebenarnya Bang Sam, tapi yang paling penting itu adalah dampak kepada kinerjanya. Kelihatan nih gitu, kelihatan dengan layanan yang kami berikan gitu, kinerjanya si stakeholders pun itu menjadi meningkat gitu. Contoh kalau misalkan saya ambil contoh KPU sebagai satker gitu ya, misalkan karena kami memberikan asistensi kepada KPU gitu dalam pengelolaan keuangannya gitu. Di pengelolaan keuangan kan ada yang namanya indikator kinerja pelaksanaan anggaran gitu. Harapannya nanti kelihatan tuh nilai indikator kinerja pelaksananya anggaran si KPU si Junjung, anggaplah gitu tempatnya Bang Zam, itu menjadi meningkat gitu. Dan itu kan berdampak kepada kinerjanya KPU si Junjung sendiri, bahkan sampai level mungkin KPU RI-nya. Iya. Gitu, sehingga itu menjadi kepuasan tersendiri juga Bang Zam, dan itu lebih terukur, daripada tadi testimoni gitu. Kalau testimoni itu kan sifatnya kadang subjektif gitu ya, dan kami apresiasi semua gitu. Kami juga siap bersinergi dengan para stakeholders kami, memberikan pelayanan yang terbaik, pelayanan yang paripurna lah kepada seluruh stakeholders kami. Mungkin itu Bang Zam. Iya. Ini terkait dengan hubungan kerja dengan stakeholder nih. Ya. Ini ada sedikit nih yang mengganjal juga ini. Nah, karena kita sudah bermitra, kemudian punya hubungan, mana tahu nih ada stakeholder yang mau ngasih ucapan terima kasih karena berhubungan dengan baik. Nah, ini ada prosedur-prosedur yang tegas nih terhadap ucapan terima kasih, karena di dalam pengembangan ZI ini kan kita bebas wilayah korupsi ya, dan yang lain-lainnya nih. Nah, karena hubungan kita baik dengan stakeholder, kemudian KPPN telah memberikan pelayanan terbaik, kemudian KPPN memberikan sejenis yang lainnya, kemudian sudah dengan stakeholdernya memberikan juga dalam bentuk apapun lah kepada KPPN, terima kasih, ucapan terima kasih. Nah, ini bagaimana di KPPN itu sendiri nanti? Menarik Bang Zam gitu. Ya. Pertama gini, kalau diucapkan terima kasih ya, maka kita balas terima kasih kembali. Tetap yang ya. Loh, Ya. apa masalahnya? Iya nggak? Iya. Kalau diucapkan terima kasih, kita ucapkan terima kasih kembali. Tapi kalau pemberian gratifikasi atas layanan yang kami berikan, itu dengan tegas komitmen kami untuk menolak. Iya. Dan itu tadi yang saya sampaikan tadi ke Bang Zam. Dari awal kita sudah sampaikan supaya juga teman-teman stakeholders itu tidak mencoba untuk memberikan itu. Kita sampaikan baik secara langsung pada saat bimtek sosialisasi, tidak dipungut biaya gitu kan. Kemudian di pintu-pintunya KPPN itu kita tuliskan layanan berbiaya Rp0, di medsosnya KPPN. Terus kalau Bang Zam pernah terima surat dari KPPN, itu di paragraf terakhir, paragraf kedua terakhir, itu selalu kami sampaikan bahwasanya dalam rangka mempertahankan, mendukung ZI, WBK, WBBM, seluruh layanan di KPPN Junjung tidak dipungut biaya apapun. Maka dimohon bantuan dukungan kepada saudara untuk tidak memberikan apapun atas layanan yang kami berikan. Secara formal di setiap suratnya KPPN itu kami bunyikan gitu. Jadi alhamdulillah sejauh ini stakeholders kami juga kooperatif gitu ya Bang Jam. Tidak ada yang macam-macam, tidak ada yang mencoba gitu, karena memang tadi kami sudah sampaikan dari awal bahwasanya seluruhnya adalah Rp0 gitu. Kalau ucapan terima kasih kita balas terima kasih kembali gitu kan, dan itu nanti berdampak Bang Zam
Kalau Bang Zam, saya nggak tahu kalau di KPU RI ada atau tidak ya. Kalau di Kementerian Keuangan itu ada yang setiap semester namanya survei kepuasan pelanggan, Iya. gitu. Nah, sepertinya mereka membalas kinerjanya KPPN itu di sana, gitu. Jadi ketika kita sampaikan Bapak Ibu, silakan isi dengan objektif survei kepuasan pelanggan atas layanan yang diberikan KPPN, itu mayoritas mengisi maksimal, Bang Zam. Jadi bahkan kadang ada yang ngasih notes gitu, luar biasa KPPN, terima kasih banyak KPPN, saya terbantu gitu. Testimoni semacam itu kan terukur. Nah, itu jadi motivasi kembali bagi kami. Jadi sekali lagi Bang Zam, untuk gratifikasi itu kami sampaikan komitmen kami bahwasanya tidak ada gratifikasi sama sekali, dan kami menolak dengan tegas pemberian gratifikasi. Itu bahkan untuk hal-hal yang sifatnya kecil gitu ya, misalkan diajak makan atau dibawain kue, itu biasanya kami kembalikan gitu. Dan sampai sejauh ini nggak ada sih yang mencoba itu ya Bang Zam. Belum ada ya? Belum ada yang mencoba itu, karena memang sudah terpampang jelas gitu loh, maksudnya Rp0 gitu, dan ada saluran pengaduannya. Dan kan kalau yang seperti itu stakeholders juga takut, karena kan itu dua arah ya maksudnya, bukan hanya satu ya, bukan hanya yang menerima tapi yang memberi juga kena gitu kan ya. Dua-duanya ya. Ya, jadi tadi internalisasi ke dalam sama sosialisasi dan edukasi keluar gitu. Sehingga kita tutup celahnya Bang. Mungkin itu Bang. Baik, banyak sekali Pak Anton ya yang dapat kita ambil pelajaran pada hari ini, selaku KPPN Sijunjung, selaku penerima predikat WBK dan WBBM. Nah, ini sangat termotivasi sekali bagi kita nantinya, bagi kami yang pejuang pengembangan ZI ini. Kami masih pejuang nih Pak, belum begitu sempurna dibandingkan dengan KPPN. Nah, seperti itu. Baik, Pak Anton, kemudian teman pemilih di mana saja berada pada hari ini, masih di podcast KPU Kabupaten Sijunjung, tentunya di Suara Ciracas, Sijunjung Ramah Cerdas. Nah, ini terakhir, nah, terkait dengan harapan kemudian pesan-pesan nanti dari Pak Anton bagi kami di lingkungan kantor KPU ini ya, intinya sebagai pejuang yang mengembangkan ZI ini. Nah, tentu ada pesan yang sangat kami tunggu-tunggu dari Pak Anton, walaupun Pak Anton udah panjang lebar dari awal sampai akhir tadi untuk memberikan penjelasan, tentu ada pesan bagi kami selaku pejuang-pejuang ZI, pengembangan ZI, supaya kami juga bisa juga nanti mendapat predikat WBK, kemudian WBBS, itu kan mengalami prosedur yang cukup panjang. Nah, seperti itu. Tapi Kantor udah sangat ahli, kemudian sangat sudah menerapkan di lingkungan kerja melalui budaya kerja, kemudian pimpinan sebagai role model. Nah, ini pesan Anton nih terhadap kami yang ada di kantor KPU ini nantinya, atau kepada teman pemilih yang mungkin sudah juga di instansi atau di lingkungan kerjanya. Nah, ini sangat ditunggu motivasi kemudian pesan dari Bang Anton nih. Baik, makasih Bang Zam. Jadi mungkin begini Bang Zam ya, harus kita pahami bersama gitu ya, membangun zona integritas itu bukan tujuan jangka pendek. Tapi dia adalah sebuah journey, sebuah perjalanan untuk membentuk budaya kerja gitu ya di instansi pemerintah gitu, untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Itu yang mungkin harus menjadi kesepakatan bersama Bang Sam. Kesepakatan bersama, baik mulai pimpinan sampai dengan lini paling bawah gitu. Sehingga tadi kami juga yakin bahwasanya kalau ZI ini
ya ZIWB KWBM ini perubahannya harus dimulai dari pimpinannya, ya pimpinannya, namun dilaksanakan dengan komitmen seluruh lapisan lini yang ada di institusi tersebut, gitu. Sehingga ini menjadi program budaya kerja bersama, gitu. Bukan hanya sebuah program. Kemudian silahkan berinovasi, gitu ya, berinovasi sesuai dengan karakteristik tusinya instansi masing-masing. Ada satu tips mungkin kalau mau inovasi, gitu ya, inovasi. Karena banyak teman-teman pejuang ZI yang langsung istilahkan yang terjebak dalam inovasi ini. Inovasi itu bukan berlomba-lomba membuat suatu hal karya baru sebenarnya. Tapi kalau mau berinovasi, yang perlu dikuatkan itu adalah identifikasi masalahnya. Gitu. Jadi bukan berapa banyaknya inovasi, tapi lebih kepada kedeltaan manfaat inovasi yang diciptakan untuk pelayanan yang terbaik tadi, gitu. Jadi identifikasi masalahnya penting, gitu. Misalkan di KPU nggak harus high tech, Bang Jam, nggak harus high tech. Jadi misalkan di KPU punya masalah, anggap ini ya, saya nggak tahu masalahnya KPU, anggap masalah antrian, gitu, antrian pelayanan ya. Iya, antrian pelayanan. Dari situ, oh ternyata cukup pakai nomor antrian. Itu aja, itu sudah merupakan inovasi. Tapi harus bisa Bang Zam ukur. Jadi misalkan sebelum menggunakan nomor layanan, terukurnya satu orang datang ke KPU, itu setengah jam kemudian baru dilayani. Setelah antrian layanan, oh jam antrian bisa dipangkas. Jadi yang diukur untuk inovasi itu kedeltaannya. Nah, kejebakannya adalah seringkali teman-teman pejuang ZI itu bukan identifikasi masalahnya dulu yang dibuat, inovasinya dulu yang dia buat. Jadi begitu inovasinya jadi, dia tidak menyelesaikan masalah apa-apa, hanya menambah kerjaan baru, gitu. Nah itu. Jadi saya punya quote dari sahabat saya. Ini saya pakai terus di KPPN Sijunjung, teman-teman juga tahu. Dan ini bisa dianalogikan ke instansi pemerintah. The better you know yourself, the better you are with yourself, and the better you are with other people. Gitu. Jadi identifikasi dulu masalah kita apa, cari solusinya, inovasikan itu. Gitu. Jadi tetap semangat untuk para pejuang ZI dan insya Allah Bang Zam, kami di KPPN Sijunjung siap bersinergi, gitu ya. Jadi kalau ada KPU atau KPU yang lain atau instansi pemerintah yang lain yang butuh sharing knowledge, gitu ya, kebetulan kan kami sudah melalui semuanya, gitu, butuh sharing knowledge, kami siap tanpa biaya Bang Zam. Tanpa biaya Bang Zam, termasuk dengan KPU ini tanpa biaya. Paling nanti kita hanya perlu menyepakati waktunya, gitu kan. Memang sumber daya juga terbatas, waktu terbatas, sehingga kami siap mendampingi, mengasistensi. Hanya saja mungkin kita perlu menyepakati kesediaan waktunya. Lebih ke sana. Kami siap Bang Zam untuk bersinergi selalu dengan teman-teman pemilih, gitu ya. Baik. Baik, Pak Widodo, mungkin sudah panjang lebar kita ya terhadap pengembangan ZI yang kita paparkan pada hari ini. Mudah-mudahan bagi teman pemilih yang melihat podcast kita di mana berada pada kesempatan kita kali ini bisa termotivasi, kemudian bisa mengembangkan dan mengukur bagaimana pengembangan ZI ini di lingkungan pekerjaan masing-masing. Nah, ini sangat-sangat bermanfaat sekali bagi kami Pak Anton atas pemaparan dari Pak Anton tadi. Mudah-mudahan di lingkungan kerja kami bisa mengikuti jejak langkah dari KPPN itu sendiri, bagaimana kami nanti bisa mendapatkan predikat juga sebagai pejuang yang awam dengan ZI ini. Bukan awam sih, tapi sembari belajar, kemudian sembari
melaksanakan apa yang menjadi kategori dari ZI ini. Nah, seperti itu. Siap. Nah, mungkin sampai di sini perjumpaan kita pada hari ini, Pak Anton. Di lain kesempatan mungkin kami berharap Pak Anton bisa lagi mengisi podcast kami terhadap pengembangan-pengembangan berikut ilmu-ilmu terbaru dari penerapan ZI ini. Nah, Siap. terima kasih banyak Pak Anton. Mungkin sebagai penutup Iya. gitu Bang Zam ya. Tadi kami tegaskan kembali kami siap bersinergi untuk pembangunan ZI gitu, Iya. terutama di wilayah Sijunjung, Sawalunto dan Darmasraya gitu. Dan tadi agar bisa dipahami bersama bahwa ZI ini bukan sekedar predikat gitu, tapi memang harus hidup dalam proses bisnis cara kerja instansi tersebut dalam kesehariannya gitu, sehingga predikat itu konsekuensinya aja gitu, tapi lebih kepada memang dijalankan dengan benar. Mungkin itu Bang Zam. Ya, saya terima kasih juga sudah diundang. Iya, terima kasih banyak Pak Anton atas waktunya yang telah diberikan kepada kami. Mudah-mudahan di kesempatan podcast berikutnya Anton masih bisa mengisi acara kita di podcast KPU Kabupaten Sijunjung. Tentunya di program podcast Si Racas. Sijunjung ramah dan cerdas. Sijunjung ramah dan cerdas. Baik, Pak Anton, terima kasih. Kita akhiri apa yang tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Jadi kalau memang